Hai semuanya. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu gaya kelekatan. Secara sederhana, gaya kelekatan adalah pola perilaku dan emosi yang muncul dalam hubungan dekat kita dengan orang lain. Pola ini terbentuk di masa bayi dan anak-anak awal, berdasarkan bagaimana kebutuhan kita akan kenyamanan, keamanan, dan perhatian dipenuhi oleh pengasuh kita. Jika pengasuh kita responsif, konsisten, dan mampu memberikan rasa aman, kemungkinan besar kita akan mengembangkan gaya kelekatan yang aman. Anak dengan kelekatan aman belajar bahwa dunia adalah tempat yang relatif aman, bahwa orang lain bisa dipercaya, dan bahwa kebutuhan mereka akan dipenuhi. Mereka merasa nyaman untuk menjelajahi dunia dan kembali ke basis aman mereka saat merasa terancam atau butuh dukungan. Ini bukan cuma tentang kasih sayang loh, tapi juga tentang bagaimana orang tua merespons tangisan, kebutuhan makan, atau bahkan sekadar kehadiran yang menenangkan. Jadi, fondasi ini sangat penting. Namun, tidak semua anak seberuntung itu. Ada kalanya pengasuh tidak konsisten, kadang responsif, kadang tidak, atau bahkan menolak kebutuhan anak. Nah, dari sinilah muncul gaya kelekatan yang tidak aman, yaitu cemas dan menghindar. Mari kita ambil contoh gaya kelekatan cemas. Anak dengan gaya kelekatan cemas seringkali memiliki orang tua yang responsif tapi tidak konsisten. Kadang-kadang mereka sangat perhatian, kadang-kadang mereka sibuk atau tidak peka. Akibatnya, anak menjadi bingung dan tidak yakin kapan mereka akan mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Mereka mungkin jadi sangat clingy atau bergantung, selalu mencari validasi dan perhatian dari pengasuh karena takut ditinggalkan. Dalam diri mereka tertanam keyakinan bahwa mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Ini bukan strategi yang disengaja loh, melainkan adaptasi bawah sadar terhadap lingkungan yang tidak pasti. Lalu ada gaya kelekatan menghindar. Anak dengan gaya kelekatan menghindar seringkali memiliki orang tua yang cenderung menolak atau tidak nyaman dengan ekspresi emosi. Mereka mungkin diajarkan untuk mandiri sejak dini, bahkan terlalu dini, dan bahwa menunjukkan kerentanan adalah kelemahan. Akibatnya, anak belajar untuk menekan emosi mereka dan mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Mereka mungkin terlihat sangat independen dan tidak membutuhkan orang lain, tetapi di balik itu, ada ketakutan mendalam akan penolakan atau ditinggalkan jika mereka menunjukkan sisi rentan mereka. Bayangkan saja anak yang seringkali dibiarkan menangis sendirian, atau selalu dibilang jangan cengeng. Mereka jadi belajar untuk memendam perasaannya. Nah, bagaimana ketiga gaya kelekatan ini berinteraksi dengan kemampuan kita mengatur emosi? Ini adalah inti dari pembahasan kita. Kemampuan mengatur emosi adalah kapasitas kita untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi kita dengan cara yang sehat dan adaptif. Ini bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih, marah, atau kecewa, melainkan bagaimana kita merespons perasaan-perasaan itu. Apakah kita tenggelam dalam emosi kita, atau bisakah kita menyadari dan memprosesnya tanpa menjadi kewalahan? Orang dengan gaya kelekatan aman, seperti yang bisa kita bayangkan, cenderung memiliki kemampuan mengatur emosi yang lebih baik. Karena mereka belajar di masa kecil bahwa emosi mereka valid dan akan ditanggapi dengan dukungan, mereka tidak takut untuk merasakan dan mengekspresikan emosi. Mereka tahu bahwa mereka bisa mencari dukungan dari orang lain saat dibutuhkan, dan bahwa mereka mampu menghadapi perasaan sulit. Ketika mereka marah, mereka bisa menyalurkannya dengan cara yang konstruktif, misalnya berbicara jujur kepada orang yang bersangkutan, alih-alih meledak-ledak atau memendamnya. Ketika mereka sedih, mereka tahu bahwa tidak apa-apa untuk menangis dan mencari hiburan. Mereka memiliki keyakinan dasar pada diri sendiri dan orang lain yang membuat mereka lebih tangguh secara emosional. Ini seperti memiliki fondasi yang kokoh dalam rumah emosional kita. Sebaliknya, orang dengan gaya kelekatan cemas cenderung memiliki kemampuan mengatur emosi yang lebih sulit. Karena mereka tidak yakin kapan mereka akan mendapatkan dukungan, mereka cenderung merasa cemas dan kewalahan oleh emosi mereka sendiri. Mereka mungkin bereaksi berlebihan terhadap situasi kecil, mencari validasi dan kepastian dari orang lain secara berlebihan, atau justru menjadi sangat emosional dan sulit menenangkan diri. Contohnya, saat pasangan mereka sedikit cuek, orang dengan gaya cemas bisa langsung merasa panik, marah, atau berpikir bahwa mereka tidak dicintai, dan kemudian meluapkan emosi tersebut dengan cara yang tidak proporsional. Mereka seringkali terjebak dalam lingkaran kecemasan dan kebutuhan akan kepastian yang tidak pernah sepenuhnya terpenuhi. Ini seperti alarm kebakaran yang terus-menerus berbunyi di dalam diri mereka, bahkan ketika tidak ada api yang nyata. Dan bagaimana dengan gaya kelekatan menghindar? Mereka juga punya tantangan tersendiri dalam mengatur emosi mereka.
Karena mereka belajar untuk menekan emosi dan mengandalkan diri sendiri, mereka seringkali kesulitan mengenali dan mengungkapkan perasaan mereka. Mereka mungkin terlihat tenang di luar, tetapi di dalam, emosi mereka bisa membusuk dan menyebabkan stres atau bahkan masalah fisik. Saat dihadapkan pada konflik, mereka cenderung menarik diri, menutup diri, atau mengubah topik pembicaraan daripada menghadapi emosi yang tidak nyaman. Mereka mungkin merasa bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan, sehingga mereka memilih untuk menghindari kerentanan. Contohnya, saat ada masalah dengan teman, mereka mungkin memilih untuk diam 1000 bahasa, bahkan sampai berminggu-minggu, daripada mengungkapkan kekecewaan atau kemarahan mereka. Ini seperti membangun tembok tebal di sekeliling hati mereka. Jadi, jelas sekali bahwa gaya kelekatan kita sangat mempengaruhi cara kita merasakan dan merespons emosi. Tapi ini bukan berarti kita terjebak selamanya. Kabar baiknya adalah, gaya kelekatan bisa berubah dan berkembang. Proses ini disebut dengan secure attachment earned, yaitu ketika seseorang yang memiliki gaya kelekatan tidak aman berhasil mengembangkan kemampuan regulasi emosi dan hubungan yang lebih sehat. Ini bukan berarti kita harus menyalahkan orang tua kita atau terjebak dalam masa lalu. Justru pemahaman ini adalah kunci untuk melakukan perubahan positif. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kesadaran. Mengenali gaya kelekatan kita sendiri dan bagaimana itu mempengaruhi interaksi kita adalah langkah awal yang krusial. Apakah kita cenderung panik saat merasa diabaikan? Atau apakah kita cenderung menutup diri saat ada masalah? Jujur pada diri sendiri adalah hal yang penting. Kita bisa mulai dengan mengamati pola-pola dalam hubungan kita, baik itu dengan pasangan, teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Perhatikan bagaimana kita bereaksi saat ada pemicu emosional. Langkah kedua adalah validasi emosi. Untuk orang dengan gaya kelekatan cemas, belajar memvalidasi emosi mereka sendiri tanpa mencari validasi berlebihan dari orang lain sangat penting. Artinya, mengakui bahwa perasaan mereka adalah nyata dan pantas untuk dirasakan, tanpa harus ada orang lain yang menyetujuinya. Belajar teknik relaksasi, mindfulness, atau terapi bicara bisa sangat membantu. Ini seperti belajar untuk menjadi basis aman bagi diri kita sendiri. Bagi yang cemas, ini berarti belajar menenangkan diri sendiri saat merasa panik, alih-alih langsung menghubungi pasangan untuk mencari kepastian. Bagi yang menghindar, tantangannya adalah belajar untuk membuka diri dan merasakan emosi mereka. Ini mungkin terasa sangat menakutkan pada awalnya, tetapi dengan latihan dan dukungan yang tepat, mereka bisa belajar untuk menurunkan tembok yang mereka bangun. Terapi, terutama terapi yang berfokus pada emosi, bisa sangat membantu mereka untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang sehat. Ini juga tentang belajar bahwa menunjukkan kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan, dan bahwa orang lain bisa menerima mereka apa adanya. Bagi yang menghindar, ini berarti mencoba untuk berbagi sedikit tentang perasaan mereka saat ada konflik, daripada langsung menarik diri. Selain itu, membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang yang memiliki gaya kelekatan aman juga sangat membantu. Dalam hubungan yang aman, kita bisa belajar dari pengalaman nyata bahwa ada orang yang bisa dipercaya, yang responsif, dan yang tidak akan meninggalkan kita saat kita menunjukkan kerentanan kita. Pengalaman korektif ini bisa sangat kuat dalam membantu kita mengubah pola kelekatan kita. Misalnya, memiliki pasangan yang sabar dan pengertian yang tidak menghakimi saat kita menunjukkan sisi rentan kita, atau teman yang konsisten memberikan dukungan. Pada akhirnya, memahami attachment style dan hubungannya dengan kemampuan mengatur emosi adalah tentang memberdayakan diri kita sendiri. Ini bukan hanya tentang memahami masa lalu, tetapi tentang membentuk masa depan yang lebih sehat dan memuaskan. Dengan kesadaran, kerja keras, dan dukungan yang tepat, kita semua bisa belajar untuk mengelola emosi kita dengan lebih efektif, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menjalani hidup yang lebih seimbang secara emosional. Ingat, perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi hasilnya sebanding. Kita berhak untuk merasa aman dalam diri kita sendiri dan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup untuk terus belajar tentang diri sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekeliling kita. Dan pada akhirnya, ini semua tentang membangun hubungan yang lebih baik, dimulai dari hubungan dengan diri kita sendiri.